Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan aku juga selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk vlog kali ini tuh aku mau bahas tentang kita sering dikatain semenjak kita hijrah gitu, teman-teman. Masya Allah. Pertama kali aku hijrah, ada yang ngatain aku kayak gini. Wah, sekarang kamu ikut aliran apa? Kamu Wahabi ya? Kamu teroris ya? Katanya, kamu jamaah tablik ya? Kamu ikut aliran sesat atau kayak gimana gitu? Banyak banget teman-teman yang ngatain aku kayak gitu. Dan aku sama sekali nggak peduli dengan semua itu. Teroris? Aku teroris? Apanya yang teroris? Aku selama ini nggak pernah kemana-mana. Aku cuma di dalam rumah. Mau ngapain? Ngurusin anak-anak, belajar, terus ngerjain pekerjaan rumah, terus apa sih yang selama ini kalian tahu gitu kan? Lah, aku tuh pergi main misalkan sama kalian atau pergi kemana, terus kalian ngatain aku aliran sesat gitu. Subhanallah, itu tuh bener-bener kata-kata yang sebenarnya aku tuh nggak marah, cuman aku gemes sama mereka gitu loh. Kok bisa-bisanya ngatain aku aliran sesat lah, teroris lah, apalah segala macam, cuman gara-gara pakai cadar. Subhanallah, subhanallah. Ya, anggap aja omongan mereka semua itu angin lalu, teman-teman. Sama sekali nggak penting dan sama sekali nggak usah kalian pikirin yang kayak gitu. Kita nanti di dalam kubur itu sendirian, nggak sama mereka, teman-teman. Dan mereka itu cuman bisa ngelecehin kita aja, cuman bisa mungkin mereka pengen bikin kita marah, tapi maaf gitu ya, pemarah tuh nggak masuk surga, teman-teman. Ya gimana mau masuk surga orang kita pemarah, ya kan? Ya udahlah, kita itu hadapin kata-kata semua itu dengan semua kata-kata itu ya, terbalik, maaf, dengan kepala yang dingin dan pikiran yang sejuk, hati yang sejuk gitu, teman-teman. Senyumin aja, buat apa? Mereka tuh ngomong kayak gitu cuma pengen kita marah, cuma bikin kita emosi. Jadi kayak nguji hijrah kita gitu, teman-teman. Biarkan sajalah gitu kan. Jadi buat kalian yang rasa terkucilkan gara-gara kalian hijrah gitu, terus kalian dikatain orang inilah itulah, teroris lah, apa segala macam, biarin aja. Emang kita nggak ngelakuin itu, kita bukan teroris dan kita juga bukan tidak melakukan aliran sesat yang mereka pikirkan. Kita cuma baca Al-Quran, sholat, puasa, terus melakukan ibadah-ibadah yang lain yang selama ini kita nggak tahu gitu kan. Terus sekarang kita tahu ilmunya, ya udah kita kerjakan sesuai perintah Allah di dalam Al-Quran dan contoh Rasulullah di dalam hadisnya gitu kan. Ya udah, nggak usah terus ada juga yang bilang pakai cadar, sok ke Arab-Araban kayak wanita Arab. Hai, di Arab sana wanita jarang yang pakai niqab. Mereka tuh malah sama aja kayak di Indonesia sebenarnya, teman-teman. Kalian kalau nggak percaya silahkan kalian datang ke Arab sendiri atau kalian buka YouTube. Banyak banget wanita Arab tuh ya kayak di Indonesia, sama aja. Mereka nggak pakai kerudung, nggak pakai cadar, malah justru mereka lebih seksi dari kita. Jadi kita pakai cadar itu bukan sok ke Arab-Araban, enggak. Gimana ya? Kalau aku pribadi, teman-teman, istri-istrinya Rasulullah dan para sahabat itu mereka pakai niqab kan. Ya udah, aku juga pengen kayak mereka. Kayak gini loh, teman-teman. Kita tuh kayak punya fans gitu kan. Kita tuh misalnya ngefans gitu ya. Kalau kalian kan misalnya ngefansnya sama artis-artis Korea, artis-artis Hollywood atau artis Indonesia gitu kan. Jadi kalian tuh pengen mengikuti cara hidupnya mereka, penampilannya mereka gitu kan. Nah, kalau aku tuh ngefans sama para sahabiah. Para sahabiah tuh siapa? Istri-istrinya Rasulullah, istri-istrinya sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang terdahulu gitu kan. Ibunda Khadijah, Aisyah, semuanya para sahabiah. Mereka tuh orang yang dijamin surga sama Allah, ya kan. Maksudnya mereka memang gak sempurna, tapi seenggaknya mereka tuh pengen
apa ya, eh, nggak sempurna, tapi mereka tuh seenggak-enggaknya gitu pengen menjadi wanita yang salihah gitu. Ya untuk jadi wanita salihah juga nggak harus pakai niqab teman-teman, tapi buat aku pribadi gitu ya, karena aku ngefans sama mereka, ya aku pengen cara hidupku seperti mereka. Dari mulai berpakaian, cara berpikir, akhlak yang baik, terus beribadah, segalanya lah. Gimana sih kalau kita ngefans sama orang gitu kan. Nah aku ngefansnya sama mereka, wanita-wanita salehah ahli surga gitu kan. Jadi aku berharap juga seenggak-enggaknya, walaupun aku nggak sesolehah itu, seenggak-enggaknya gitu, aku belajar solihah dari mereka. Dan aku tuh pengen ngikutin mereka, jejaknya mereka gitu loh. Terus kenapa aku pakai niqab? Satu, karena aku pengen ngikutin mereka. Yang kedua, karena menurut aku lebih nyaman seperti ini. Aku kurang nyaman ya, bukan bukan karena apa ya, pengen dibilang kayak karap-arapan atau apalah. Ya udahlah ya, aku nggak mau denger, terserah mereka mau ngomong apa, mau ke arap-arapan kayak enggak. Yang jelas kalau kalian mau tahu, di Arab sana nggak semuanya pakai niqab teman-teman ya. Jadi kalian tuh kalau misalnya dikatain ke arap-arapan, nggak usah peduli gitu. Terus yang kayak yang, oh sekarang belajar bahasa Arab pengen ke arap-arapan kayak gitu teman-teman. Loh, belajar bahasa Arab teman-teman, terus kalau kita belajar bahasa Arab kita pengen ke arap-arapan gitu ya? Enggak lah. Kenapa pentingnya belajar bahasa Arab? Satu, di surga sana ada sebuah riwayat yang mengatakan, di surga sana teman-teman, ahli surga, penghuni surga, semuanya itu berbahasa Arab. Terus kita tuh mau masuknya kemana? Nah niatnya aku pengen masuk surga. Ya udah, aku mau belajar bahasa Arab. Terus kalau misalnya kalian gak mau belajar bahasa Arab, ya terserah kalian. Aku mau belajar bahasa Arab, jadi aku nggak mau dengerin ya kata-kata mereka. Buanglah jauh-jauh, nggak penting. Yang kedua teman-teman, Al-Quran kita, kitab suci kita Al-Quran itu berbahasa Arab. Kalau kita nggak tahu kaidah-kaidahnya, kalau kita nggak belajar bahasa Arab gitu kan, mau selamanya kita baca translate apa terjemahannya gitu kan, nggak mungkin juga. Pada suatu hari nanti ketika akan datangnya hari kiamat, ada sebuah riwayat yang mengatakan Al-Quran itu bakalan hilang teman-teman, kalau kita nggak belajar bahasa Arab gitu ya. Terus kita nggak belajar Quran dengan baik gitu teman-teman. Ketika Al-Quran itu hilang dari muka bumi ini, gimana coba perasaan kalian? Mau belajar dari mana? Sedangkan Al-Quran itu satu-satunya petunjuk untuk kehidupan kita, ya kan? Kayak gitulah pokoknya. Terus apa lagi yang suka? Terus memang bahasa Arab itu memang wajib ya. Jadi bukan karena kita karap-arapan, tapi emang ahli surga itu tinggal di surga itu menggunakan bahasa Arab. Dan Al-Quran itu juga pakai bahasa Arab. Dan Rasulullah SAW adalah orang Arab teman-teman ya. Jadi kita kalau misalnya kita belajar bahasa Arab, kita akan lebih mencintai Rasulullah dan kita akan lebih dekat dengan Allah gitu teman-teman. Nah terus apa lagi tuh yang suka dikata-katain? Oh sekarang datangnya ke kajian. Kalau dulu-dulu kan datangnya ke restoran, kafe atau apa. Gini ya teman-teman, gemes ya kalau dikatain gitu tuh. Awal-awal hijrah aku juga dikatain kayak gitu teman-teman. Terus aku bilang sama mereka, gimana ya, kalau misalnya kalian mau ikut aku, ayo kita ikut, kita ngaji bareng-bareng gitu kan. Kalau nggak mau ya udah, nggak perlu ngata-ngatain juga. Jadi intinya teman-teman, nggak usah dengerin apa-apa kata mereka. Kita senyumin aja, kita doain aja semoga mereka dapat hidayah dari kita. Alhamdulillah kita udah dapat hidayah duluan dan mereka belum. Intinya nggak perlu didengerin. Jadi tetap semangat terus, kita hijrah bareng-bareng dari saat ini. Kalian nggak perlu khawatir semua orang ngatain kalian A, B, C, D, lalalala atau bla 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 bla.
nggak perlu diperduliin teman-teman. Kita niat hijrah karena Allah, kita pengen diri kita lebih baik lagi, nggak perlu dengerin mereka, karena kita juga di kuburan nggak ngajak mereka nggak bakalan ikut kita sendirian, kita cuma sama amal kita berdua teman-teman. Jadi jangan sia-siakan waktu kalian hanya untuk mendengarkan celotehan-celotehan yang nggak penting gitu teman-teman. Kuatin hati kita, bener-bener tutup mata buat hal-hal negatif yang ngatain kita lah, yang whatever buat mereka gitu. Oke teman-teman, aku pikir sampai di sini dulu. Insya Allah besok kedepannya kalau misalkan kalian ada tips buat aku bikin video apa, soalnya maaf ya, aku kan baru maksudnya di sini masih pemula ya teman-teman, dan aku pengen video yang lebih bermanfaat lagi buat kalian. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau apa, ada yang pengen aku share ke kalian, kalian bisa komen. Nanti aku share pengalaman aku, apa aja yang kalian mau gitu. Misalnya dari tuntutan dari keluarga lah, Kak, keluarga aku kayak gini, sama teman-teman ya. Keluarga, orang terdekat kita, tetangga kita, teman-teman kita. Ketika kita hijrah, ya teman-teman, pasti banyak banget yang bakalan negatif ke kita, atau ngapain kita, atau apa. Nanti kalian bisa komen aja, nanti aku jawab, bantu jawab ya maksudnya teman-teman. Ya nanti kita selesaiin sama-sama insya Allah. Ya udah segitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.